Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan segala aktivitas belajar khususnya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa membaca basmalah, niatkan apa yang akan kalian lakukan pada hari ini, fokuskan istiqomah dan juga diulang-ulang kembali agar kalian bisa memahami materi dengan secara maksimal. Baiklah anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang pembagian aswabah, dimulai dari aswabah binafsi, aswabah bil ghair yang jumlahnya ada 4, dan yang terakhir ada aswabah ma'al ghair yang jumlahnya ada 2. Kemudian yang paling terakhir untuk hari ini kita membahas tentang pembagian aul dan rod. Di sini ada 2 pembagian, di mana kata kuncinya aul dan rod itu tidak mungkin masuk dalam pembagian aswabah. Jadi jika ada ahli waris yang menerima aswabah, pasti itu bukan masuk dalam pembagiannya aul atau rod. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah pembagian aul. Pembagian aul berarti bertambah banyaknya pembagian atau penyebut yang akan dibagikan dan berkurangnya harta yang akan dibagikan. Maksudnya di sini adalah bertambah banyaknya pembagian atau penyebut. Kalau biasanya kita ganti penyebutnya itu adalah KPK, di sini nanti beda lagi. Contohnya seperti ini. Kalian perhatikan di sini. Ahli warisnya harta warisnya 520 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, satu anak perempuan, bapak dan ibu. Di sini suami ada anak mendapatkan 1/4, satu anak perempuan tunggal mendapatkan setengah. Bapak dan ibu karena ada anak mendapatkan 1/6. KPK-nya kita ketahui 12. 12 dibagi 4 dapat 3, 12 bagi 2 dapat 6, 12 bagi 6 2, 12 bagi 6 2, ketemu syihamnya 13. Nah, di sini fokusnya adalah jika syiham lebih besar daripada KPK, maka di sini disebut aul. Yang dimaksud bertambah banyaknya pembagian atau penyebut adalah sihamnya. Maka dari itu kenapa kita harus cari KPK dan siham untuk menentukan apakah di situ harta yang akan dibagi lebih atau kurang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, suami 1/4, satu anak perempuan setengah, bapak 1/6, ibu 1/6. Di sini kan semuanya zawil furud, tidak ada yang mendapatkan asobah. Maka ketika tidak ada yang mendapatkan asobah, bisa jadi penghitungan atau pembagian itu masuk dalam perhitungan aul atau rod. Kata kuncinya di sini adalah syiham lebih besar daripada KPK. Maka agar harta 520 ini nanti pas untuk dibagi, jadi 3 per penyebutnya itu bertambah. Kalau biasanya kan penyebutnya 12, maka bertambah menjadi 1, yaitu mengikuti sihamnya. 3 per 13 kali 520, bagiannya suami 120. Bagiannya satu anak perempuan 6 per 13 kali jumlah harta, bagiannya 240. Bagiannya bapak dan ibu 2 per 13 kali jumlah harta, bagiannya adalah 80. Kalau nanti Bu Alfi kecepatan untuk menjelaskan bisa kalian ulangi berkali-kali. Ini adalah pembagian aul. Sekarang pembagian rod. Pembagian rod di sini berarti berkurangnya pembagian atau penyebut yang akan dibagikan dan lebihnya harta yang dibagi. Rod di sini kebalikannya dengan aul. Kalau aul itu sihamnya lebih besar, kalau rod sihamnya pasti lebih kecil. Jadi di sini berkurangnya pembagian atau penyebut. Kalau aul bertambahnya pembagian atau penyebut. Ada satu perbedaan lagi antara aul dan rod, mana perbedaan aul dan rod terletak pada ahli waris suami dan istri. Jika pada perhitungan aul ahli waris suami dan istri diperbolehkan, maka pada perhitungan rod ahli waris suami dan istri tidak diperbolehkan. Contohnya, kita bahas satu contoh dulu perbandingan aul dan rod. Harta warisnya 150, ahli warisnya terdiri dari ibu, satu anak perempuan, satu cucu perempuan. Di sini tidak ada ahli waris suami atau istri. Ibu ada anak 1/6.
satu anak perempuan mendapatkan setengah karena anak perempuan tunggal. Cucu perempuan 1/6. Bisa kalian lihat di buku paket kalian. Mungkin di tabel tidak ada, tapi penjelasannya sebelum atau sesudah halaman 155 itu ada bagiannya cucu perempuan. Di situ cucu perempuan mendapatkan 4 bagian. Yang pertama setengah, kedua 2/3, ketiga 1/6, keempat mendapatkan asobah dengan syarat-syaratnya tertentu. Bisa kalian lihat di buku. Baiklah, kita cari KPK-nya. Di sini ketemu KPK-nya 6. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, sihamnya 5. Disinilah yang disebut dengan rot. Jika siham lebih kecil daripada KPK, maka disebut pembagian rot. Kita bisa mengetahui itu pembagian rot atau aul jika kita sudah mengetahui jumlah siham dan KPK. Kita bagi sama ya, karena berkurangnya pembagian atau penyebut, maka 1/5 kali jumlah harta, bagiannya ibu 30, 3/5 kali harta, bagiannya satu anak perempuan 90, satu cucu perempuan karena 1/6 juga sama dengan ibu 1/5 kali 150, bagiannya 30. Nah ini, jika siham lebih kecil daripada KPK disebut rot. Contoh yang kedua, ini jika ada suami atau istri. Kita lihat. Misalkan harta warisnya 24.000, ahli warisnya terdiri dari suami, satu anak perempuan dan bapak. Kita cari dulu bagiannya. Suami ada anak 1/4, satu anak perempuan sendirian setengah, bapak ada anak 1/6. Kita cari KPK-nya, ketemu 12. 12 bagi 4, 3, 12 bagi 2, 6, 12 bagi 6, 2. Kita ketemu di sini sihamnya 11. Siham 11, KPK 12. Siham lebih kecil daripada KPK, maka ini disebut pembagian rot. Tetapi syaratnya pembagian rot tidak boleh ada ahli waris suami atau istri. Nah, di sini ada ahli waris suami. Karena tidak boleh dirotkan, maka suami dihitung seperti pembagian biasanya. Jadi penyebutnya tetap pada KPK 3/12 kali 24.000, bagiannya suami ketemu 6.000. Karena dalam rot tidak boleh ada ahli waris suami atau istri, maka cara mencari bagiannya suami atau istri seperti biasa, tidak dirotkan. Setelah diketahui bagiannya suami, maka hartanya dikurangi bagiannya suami. Nah, karena di sini tadi suami sudah ketemu bagiannya 6.000, maka jumlah harta total 24.000 dikurangi bagiannya suami 6.000, hartanya masih 18.000. Selanjutnya kita hitung kembali bagiannya satu anak perempuan dan bapak. Oke. Kita cari satu anak perempuan di sini. Bagiannya setengah, bapak di sini bagiannya 1/6. Maaf ya, ini tidak urut, seharusnya ini 3 urutannya sama 1. Ini tadi mungkin ada kesalahan ketik ya, mohon dimaklumi. Kita lanjutkan. Satu anak perempuan setengah, bapak 1/6. Ketemu KPK-nya 6. Ya. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 6 sama dengan 1, sihamnya ketemu 4. Siham lebih kecil daripada KPK, maka ini rot. Jadi 3 per sihamnya kali 18.000 ketemu satu anak perempuan dapat 13,5. Yang kedua bagiannya bapak 1 per sihamnya yaitu 4 kali 18.000 ketemu 4.500. Totalnya 24.000. Baiklah anak-anak, cukup di sini dulu penjelasan dari Bu Alfi untuk hari ini. Dan ini perhitungan yang terakhir, asobah sudah selesai dan tambahannya adalah perhitungan aul dan rot juga sudah selesai. Jika nanti kalian belum paham, bisa kalian ulangi lagi berkali-kali video ini sampai kalian benar-benar paham baru mengerjakan soal di Google Classroom. Terima kasih, dan untuk pertemuan minggu depan nanti akan saya umumkan apa itu yang akan perlu kita bahas atau mungkin ada ulangan. Nanti pasti akan saya umumkan lewat Google Classroom atau lewat ketua kelas masing-masing.
Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.